selamat datang di channel Liasta. Sebelum tonton video, subscribe aku, kemudian bunyikan lonceng. Jangan lupa kasih like dan juga komen, biar aku semakin semangat untuk up video terbaru. Aku Madu, episode 107. Sebuah kesimpulan. Ini Pak minumannya, ucap Didin yang sudah berganti pakaian. Didin meletakkan 2 kopi di kursi yang kosong di samping Rudi. Rudi menganggukkan kepalanya dan menyeruput kopi panas tersebut. Bagaimana Pak? Tanya Didin. Panas, jawab Rudi. Iya Pak, saya tahu. Maksud saya bukan kopinya Pak, tapi wanita yang tadi, ucap Didin sedikit mengulum senyumnya. Sudah dipindahkan ke ruangan operasi. Saya juga sudah menandatangani semua surat pernyataan dan persetujuan untuk operasi. Jadi kita tinggal menunggu hasilnya, ucap Rudi. Saya tidak mengerti Pak, mengapa ada wanita sendirian di tengah malam, ucap Didin. Rudi mengusap wajahnya. Yang ada hanya kartu identitas penduduk miliknya saja, dan itu juga sudah basah, dan saya hanya bisa membaca namanya. Jadi kita tidak tahu mencari keluarganya di mana, ucap Rudi menjelaskan. Saya berharap dia bisa selamat Pak. Saya tidak ingin berada di dalam jeruji besi. Saya tidak bisa membayangkan seperti apa anak dan istri saya nanti, ucap Didin dengan wajah yang begitu sangat panik. Kamu tenang saja, saya mengerti kondisi kamu. Saya pasti akan membantu kamu, ucap Rudi yang mengusap bahu supirnya. Terima kasih Pak, jawab Didin. Lebih dari 7 jam proses operasi baru selesai. Didin dan juga Rudi dengan sabar menunggu di rumah sakit. Meskipun pada saat itu Rudi tidak mengenali wanita tersebut, namun dia merasa begitu sangat tidak tega bila meninggalkannya, sehingga Rudi berada di rumah sakit itu hingga proses operasi selesai. Rudi kembali tersadar ketika Fatir memanggil namanya berulang kali. Maaf Pak Fatir, saya melamun, ucapnya. Tidak apa-apa Pak Rudi. Saya tidak mengerti mengapa Pak Fatir menanyakan tentang hal ini, ucap Rudi. Begini Pak, sebenarnya saya ingin tahu seperti ini karena saya tidak yakin dengan apa yang sebenarnya saya pikirkan. Istri saya besar di panti asuhan. Istri saya dititipkan di panti asuhan oleh ibunya di saat ia berusia 6 tahun. Istri saya mengatakan bahwa ibu kandungnya menitipkannya di panti asuhan dan pergi ke Jakarta untuk mencari pekerjaan. Namun, hingga saat ini, 13 tahun sudah berlalu, ibunya tidak pernah datang untuk menjemputnya. Bahkan, menjenguknya di panti asuhan pun tidak. Sampai sekarang, istri saya masih mencari keberadaan ibunya. Saat bapak datang ke resepsi pernikahan saya, dia melihat istri bapak, dan hingga sampai saat ini, istri saya masih memikirkan tentang Bu Rini. Ia mengatakan bahwa nama ibu kandungnya adalah Rini. Namun saya tidak yakin apakah ibu kandungnya adalah istri Pak Rudi, ucap Fatir menjelaskan secara rinci. Rudi diam ketika mendengar apa yang disampaikan oleh Fatir. Rudi menatap Fatir dengan 1000 pertanyaan di benak kepalanya. Apa Bapak bisa menceritakan kepada saya tentang Ibu Rini yang sebenarnya? Ucap Fatir yang sedikit banyak sudah mengetahui tentang wanita tersebut. Rudi diam dengan raut wajah yang sudah tidak bisa ditebak oleh Fatir. Rudi kemudian menganggukkan kepalanya. Saya berjumpa dengan Rini sekitar 13 tahun yang lalu. Pada waktu itu kondisi jalan sudah sangat sepi. Hujan sangat lebat. Saya baru pulang dari bandara dijemput oleh supir pribadi saya. Karena kondisi jalan yang sepi dan juga hujan lebat, supir saya mengemudi mobil cukup cepat. Dia tidak menduga bahwa di malam seperti itu ada seorang wanita yang menyeberang. Rudi menceritakan bagaimana kronologis peristiwa itu terjadi. Kenangan waktu itu mengingat kembali masa itu, masa di mana dirinya berjumpa dengan wanita yang saat ini sudah menjadi istrinya. 7 jam lamanya saya menunggu proses operasi itu selesai.
hingga tim dokter keluar ruangan operasi satu persatu. Saya langsung menemui kepala tim dokter yang bertanggung jawab terhadap operasi tersebut. Kepala tim dokter menjelaskan kepada saya bahwa kondisinya begitu sangat kritis. Operasi yang dilakukan kemungkinan sukses 50% dan kemungkinan gagal 50%. Gagal di sini ada dua. Nyawanya tidak terselamatkan atau dia akan mengalami kelumpuhan seumur hidupnya. Jujur saja, pada waktu itu saya memilih gagal yang pertama daripada gagal yang kedua. Entah mengapa, saya beranggapan mungkin meninggal lebih baik daripada lumpuh seumur hidup. Bagian kepalanya mengalami keretakan yang sangat parah, sehingga pada waktu itu dilakukan operasi di bagian batok kepala. Banyak yang dijelaskan oleh dokter terhadap operasi yang dilakukannya. Namun jujur saja, saya tidak memahaminya. Setelah operasi dilakukan, dia masih dalam keadaan kritis. Pada waktu itu, dia sudah dipindahkan ke ruangan ICU. Dokter mengizinkan saya untuk menjenguknya. Jujur saja, saya bukan jenis orang yang sangat berani melihat kondisi orang yang parah. Awalnya, saya sangat enggak berani. Namun, setelah dokter meyakinkan bahwa kondisinya tidak seburuk yang saya bayangkan, akhirnya saya masuk ke ruangan ICU dan melihatnya. Pada saat itu, saya tidak melihat dia sosok wanita yang cantik. Wajahnya pucat dan tubuhnya begitu sangat tidak berisi. Rudy mengingat kembali bagaimana waktu pertama kali dirinya melihat wajah Rini. Saya begitu sangat kasihan melihatnya. Selama 2 minggu, Rini dalam keadaan koma. Selama itu juga saya selalu datang ke rumah sakit, walaupun hanya sebentar untuk melihat bagaimana perkembangan kondisinya. Pada saat itu memang tidak ada satu orang pun keluarga maupun kerabat yang bisa saya cari. Saya hanya menemukan kartu tanda penduduk miliknya. Kartu tanda penduduk itu berbahan kertas dan tanpa dilaminating, sehingga kartu tanda penduduk itu basah oleh air hujan. Karena memang dompet yang dibawanya berbahan kain. Waktu itu saya hanya bisa membaca namanya saja. Yang saya lihat nama depannya Rini. Selanjutnya saya tidak tahu lagi biodata dan keterangan yang ada di KTP itu. Bahkan saya juga tidak tahu dia statusnya, apakah istri orang, gadis, atau janda, ucap Rudy menjelaskan. Fatir mendengarkan setiap detail penjelasan yang disampaikan oleh Rudy. Mendengar apa yang dikatakan oleh Rudy, Fatir mulai memiliki firasat bahwa Rini istri Rudy memang benar mertuanya. Setelah melewati masa koma, Rini mulai sadar. Saat dia sadar, dia ternyata tidak mengingat apapun. Bahkan Rini tidak mengingat namanya sendiri. Saya mengatakan kepadanya bahwa dia bernama Rini. Rini mendapatkan perawatan intensif dari dokter. Semuanya dicek, termasuk saraf-sarafnya. Namun, ternyata memang ia mengalami masalah dengan otaknya, sehingga dia melupakan memori masa lalunya. Dokter tidak pernah bisa memastikan berapa lama ingatannya akan hilang. Dokter menyarankan kepada saya untuk dilakukan terapi baik secara psikologis dan juga medis. Pada saat itu, saya mendengarkan semua saran yang dilakukan oleh dokter. Saya sudah berusaha untuk membantu mengembalikan ingatannya melalui terapi dan juga psikiater. Kemudian juga konsultasi ke dokter spesialis saraf. Namun sampai detik ini, dia tetap tidak mengingat masa lalunya. Lebih dari 1 bulan, dia berada di rumah sakit untuk melewati berbagai macam pengobatan. Akhirnya dokter mengizinkannya untuk pulang. Saya bingung, kemana harus membawanya. Pada akhirnya saya membawanya ke rumah saya. Saya tidak mengerti melihat sikapnya terhadap saya. Dia terlihat genit dan juga manja. Saya tidak tahu apakah memang seperti itu kepribadiannya. Namun, melihat sikapnya seperti itu, saya sangat suka. Padahal semenjak istri saya meninggal 8 tahun lamanya, saya tidak pernah tertarik dengan wanita manapun. Namun, keberadaan Rini mampu mengisi kekosongan hati saya selama ini. Bukan hanya saya saja yang sangat menyukainya. Putra saya yang ditinggal oleh ibunya sejak dia lahir begitu sangat menyukai Rini. Rini begitu sangat lembut terhadap anak saya. Dia begitu sangat sabar ketika bermain dengan anak saya. Dia juga sangat sabar ketika mendengarkan anak saya bercerita panjang lebar. Kedua orang tua saya juga menyukai sikapnya yang begitu sangat keibuan, lucu, dan juga manja. Waktu itu saya hanya bisa menebak usianya.
Saya berpendapat bahwa saat itu dia usianya sekitar 25 tahun atau 26 tahun. Bahkan saya juga tidak tahu berapa umurnya yang sekarang. Kehadiran Rini di tengah keluarga saya memberikan warna tersendiri dalam kehidupan kami. Setelah hubungan saya semakin dekat dengan Rini, saya tetap memberinya pengobatan untuk mengembalikan ingatannya. Namun jauh dalam hati kecil saya berharap dia tidak mengingat masa lalunya. Saya tidak mau dia mencintai seseorang di kehidupan yang lalu. 3 bulan Rini tinggal di rumah saya. Saya begitu sangat menyukainya. Dan kedua orang tua saya juga merasakan hal yang sama. Mereka menyukai Rini. Waktu itu saya memintanya untuk menikah dengan saya. Dan ternyata Rini menerima saya tanpa ada syarat apapun. Dia menerima saya menjadi suaminya. Saya tidak tahu statusnya, apakah dia janda atau gadis. Namun setelah saya melakukan malam pertama dengannya, saya tahu dia bukanlah seorang gadis. Namun saya tidak bisa menanyakan hal itu kepadanya, karena dia tidak akan mengingat apapun. Dia sering menceritakan kepada saya bahwa dia sering bermimpi tentang anak perempuan yang berusia sekitar 6 tahun. Dan saya tidak tahu apakah itu mimpi ataukah masa lalunya yang kembali melintas di ingatannya. Namun setelah mendengar apa yang Pak Fatir ucapkan, saya bisa beranggapan bahwa istri Pak Fatir adalah putri dari istri saya, ucap Rudi. Fatir seakan tidak percaya ketika mendengar apa yang diucapkan oleh Rudi. Fatir hanya diam mendengarkan penuturan pria tersebut. Fatir merasakan degup jantungnya yang berdegup dengan sangat hebatnya. Fatir begitu sangat bahagia ketika mendengar apa yang disampaikan oleh Rudi. Fatir tidak tahu benarkah itu mertuanya atau tidak. Namun Fatir sangat berharap bahwa wanita itu adalah mertuanya. Pak Rudi, saya tahu kondisi Ibu Rini. Namun apakah boleh kita melakukan tes DNA? Secara diam-diam saya akan mengambil rambut istri saya dan Bapak ambil rambut istri Bapak. Kita akan melihat apakah ada kecocokan di antara mereka, ucap Fatir. Rudi menganggukkan kepalanya. Saya menikah dengannya sudah lebih dari 13 tahun. Itu artinya bila dia masih memiliki suami, tetap saya adalah suami yang sah, ucap Rudi yang sudah tidak ingin melepaskan wanita tersebut. Ibu istri saya itu sudah berpisah dengan suaminya karena suaminya menikah lagi dengan wanita lain. Dan saya mendengar istri saya menceritakan bahwa ayah kandungnya mengambil seluruh uang tabungan milik ibunya dan menjual rumah warisan kakeknya, sehingga dirinya tidak memiliki harta apapun. Alasan itulah ibunya pergi merantau, ucap Fatir. Rudi tersenyum ketika mendengar apa yang disampaikan oleh Fatir. Saya sangat senang bila seperti itu. Saya berharap pertemuannya nanti dengan istri Pak Fatir bisa mengembalikan kembali ingatannya. Amin. Bila nanti ternyata Ibu Rini adalah mertua saya, maka saya akan panggil kepada Papa kepada Pak Rudi, ucap Fatir yang tersenyum. Saya tidak menyangka bila saya nanti akan memiliki menantu seorang pengusaha sukses, ucap Rudi. Kedua pria itu tertawa ketika bercerita tentang hubungannya nanti bila memang mereka adalah keluarga. Kita lakukan pemeriksaan secepatnya agar permasalahan ini cepat selesai. Saya juga sangat kasihan kepada istri Pak Fatir. Bila selama ini dia memang sangat merindukan ibunya dan tidak tahu seperti apa kondisi ibunya, mungkin bisa saja sekarang dia sudah merasa ibunya sangat jahat kepadanya, ucap Rudi. Setelah mengetahui hal ini, dia pasti tidak akan menyalahkan ibunya, Pak, ucap Fatir. Walaupun kedua pria itu sama-sama yakin bahwa istri-istri mereka memiliki hubungan ibu dan anak, namun mereka tidak ingin mengambil keputusan sepihak. Mereka harus melakukan tes DNA terlebih dahulu untuk memastikan kebenarannya. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.